Mina, apa kabar? Selamat datang di channel Minaona. Terima kasih atas support dan dukungannya. Dracul Mihawk. Dracul Mihawk merupakan salah satu bajak laut yang tak memiliki pasukan atau komandan. Dia berlayar sendirian mengarungi lautan dengan kapal geteknya. Orang yang memiliki julukan pendekar pedang nomor 1 di dunia ini juga dulunya adalah seorang Shichibukai bentukan pemerintah dunia. Meskipun sekarang dia malah yang menjadi buruan pemerintah dunia karena organisasi Shichibukai ini telah dibubarkan. Pada kesempatan kali ini, Mina ingin membahas sedikit tentang deretan cerita mengenai Dracul Mihawk. Ya Mina, lanjut kita masuk ke pembahasannya. Tanpa ghosting lagi, siapkan kopimu, mari kita arungi. Dracul Mihawk atau yang sering dipanggil si mata elang ini merupakan orang yang introvert. Dia sedikit sekali mengeluarkan kata-kata, namun soal kecerdasan dan kewaspadaannya sangatlah luar biasa. Mihawk bukanlah orang dengan kekuatan buah iblis, namun kekuatannya sudah tak bisa diragukan lagi. Meskipun minim informasi tentang dirinya, baik dari keturunan siapa sampai masa lalunya yang tak kunjung terungkap, yang menjadikan para nakama selalu berspekulasi tentang dirinya. Dan yang kita bisa lihat sekarang, dia adalah orang yang sudah jadi hebat. Namun sebelum era bajak laut dimulai, ternyata Dracul Mihawk namanya sudah terkenal di antero Nusantara. Ini bisa dilihat saat dia hadir dalam eksekusi Goldie Roger. Sebelum Goldie Roger mengutarakan kata-kata mutiara saat eksekusi yang menjadikan awal mula era bajak laut, Mihawk malah sudah berlayar ke sana kemari dalam petualangannya. Bahkan dulu dia memiliki julukan yang sangat keren, yakni si pemburu angkatan laut. Karena dari dulu dia selalu mencari angkatan laut yang sangat meresahkan untuk di bumi hanguskan. Bahkan dia pun akan melawan bajak laut yang mencoba menantang dirinya. Mihawk ini solo guys, apa nggak sangar banget ya? Oke, kita lanjut. Selain itu, Mihawk beberapa kali melawan musuh-musuh kuat dalam petualangannya, baik itu dari pihak angkatan laut maupun bajak laut, dan dia selalu berhasil memenangkan pertarungan demi pertarungan. Pada akhirnya, Mihawk menjadi sangat kuat hingga ia tak bisa lagi menemukan lawan tangguh untuk dihadapi. Setelah eksekusi Roger, dia memutuskan untuk bergabung ke organisasi bentukan pemerintah dunia, yakni Shichibukai. Dia bergabung dengan Shichibukai karena alasan ingin berlayar dengan bebas tanpa halangan. Dalam Fever Card Databook menerangkan kalau Mihawk ingin menghabiskan pelayarannya hanya untuk bersenang-senang. Alasan lainnya karena Mihawk sudah tak menemukan lawan lagi yang setara. Mihawk yang terkenal dengan julukan pendekar pedang nomor 1 di dunia ini juga ternyata pernah bertarung melawan Shanks. Namun saat itu Shanks masih memiliki kedua tangannya. Banyak para nakama yang berspekulasi kalau Mihawk mendapatkan gelar pendekar pedang terhebat karena dia telah mengalahkan Shanks di masa lalu. Namun itu hanya teori saja yang berkembang di berbagai forum. Mina sendiri menduga kalau pertarungan mereka berdua adalah pertarungan seimbang, tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah.
Ini bisa dibuktikan dengan keduanya saat itu tidak memiliki bekas luka permanen di tubuhnya, padahal gaya tarung mereka berdua menggunakan pedang. Jadi akan sangat aneh bila keduanya tidak memiliki luka permanen sedikit pun. Jadi Mina menduga pertarungan mereka seri. Beberapa tahun kemudian, Shanks dan Mihawk kembali berjumpa. Dan di sini Mihawk mengutarakan kalau dia sudah tidak memiliki hasrat bertarung lagi dengan Shanks karena Mihawk memiliki alasan kalau Shanks sudah tidak layak lagi untuk dilawan karena sudah tak memiliki satu lengan. Namun jangan mengira Shanks kehilangan satu lengannya menjadikan dia lemah. Shanks mendapatkan gelar Yonko seperti sekarang ini hanya bermodalkan satu lengannya. Bahkan sekelas Admiral Ryokugyo saja memilih untuk tidak melawannya saat di Wano Kuni. Mihawk adalah seorang pendekar pedang yang sangat hebat. Dia memiliki pedang yang sangat keren dan legendaris. Bahkan pedang besar yang berada di punggungnya itu yang setiap hari digunakan Mihawk termasuk dari 12 pedang Saijo Owazamono. Namun pedang Mihawk sendiri adalah pedang Yoru, pedang yang sudah menghitam permanen. Dan pedang yang sudah menghitam bisa dihitung jari. Yang baru diketahui hanya Yoru dan Susui, pedang yang pernah dipakai Zoro sebelum ditukar dengan Enma. Mihawk juga merupakan Shichibukai pertama yang dimunculkan. Saat itu bajak laut topi jerami sedang ada di Baratie dan bajak laut kriek juga ada di sana. Namun bajak laut kriek ini malah mengganggu ketenangan Mihawk. Akhirnya Mihawk pun memberi pelajaran pada bajak laut tersebut. Setelah itu Mihawk pertama kali bertemu dengan Zoro dan di sana mereka bertarung. Namun dengan kekuatan dan pengalaman yang masih minim, Zoro pun dikalahkan oleh Mihawk dan akhirnya Mihawk memberikan luka permanen di tubuh Zoro. Singkat cerita, akhirnya Zoro meminta bantuan kepada Mihawk untuk mengajarinya bertarung menggunakan pedang karena Zoro ingin menjadi pendekar pedang terhebat di dunia. Dan selama time skip, Zoro berlatih dengan Mihawk. Kekuatan Mihawk sangat-sangatlah kuat, apalagi saat dia menggunakan pedangnya sekelas lautan es pun dia mampu belah. Namun sekuat apapun Mihawk, dia pernah dipecundangi oleh si badut Bagi. Saat itu di perang Marineford, tingkah Bagi selalu pencilaan hingga akhirnya dia harus berhadapan dengan si mata elang. Saat itu Bagi serasa ketakutan dan tanpa basa-basi Mihawk mengayunkan pedangnya untuk menebas Bagi. Dan di situ ada keajaiban, Bagi tidak bisa dilukai dengan pedang milik Mihawk. Ini disebabkan karena Bagi adalah pengguna buah iblis Bara-Baranomi. Di situ Mihawk pun dibuat kaget oleh Bagi. Yang jadi pertanyaan, bila saat itu Mihawk melapisi pedangnya dengan haki, apakah masih bisa melukai tubuh Bagi? Dan sekarang Mihawk menjadi salah satu petinggi Cross Guild, di mana yang telah kita ketahui Cross Guild dibentuk karena inisiatif dari krokodil yang kemudian mengajak Mihawk untuk bergabung. Selain itu, mereka berdua memanfaatkan status Yonko milik Bagi untuk ikut bergabung di dalamnya, supaya organisasi ini menjadi organisasi yang lebih terkenal dan mengancam pemerintah dunia. Cross Guild dibentuk setelah Shichibukai dibubarkan oleh pemerintah dunia. Diketahui setelah Shichibukai ini dibubarkan, akhirnya bounty dari para mantan Shichibukai yang dulu dibukukan kini kembali dibuka. Dan bounty Mihawk sendiri diperlihatkan, yang mana membuat kita sangat terkaget-kaget.
Nilai bounty Mihawk adalah 3.590 juta belly. Nilai yang sangat fantastis bagi seorang bajak laut yang tak memiliki armada. Dan itulah beberapa cerita kecil tentang Dracul Mihawk. Bila ada tambahan mohon tulis di kolom komentar. Terima kasih. Oke, sampai di sini dulu ya Mina storytellingnya. Apabila ada sedikit noise atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terus dukung channel Mina Ona ini supaya bisa berkembang dan menyuguhkan kopi-kopi hangat untuk kalian semua. Teruslah subscribe dan nyalakan loncengnya. Salam Mina.